kembali di Era Entertainment, selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-450. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-450 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana ada saham BOS, IPPE, Antam, Inco, Tins, dan saham DKFT. Sebelum kita melanjutkan untuk mereview ke-6 saham tersebut, maka kita perhatikan dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana IHSG hari ini ditutup melemah 0,22% di level 6835. Tadi pagi sempat terjerembab ya sampai di level 6790, namun menjelang closing dia akhirnya bisa ditarik kembali dengan total turnover hari ini 12 triliun, ada 201 saham naik, 326 saham turun, dan ada 155 saham yang bergerak stagnan. Kalau kita perhatikan dari sisi net foreign masih mencatatkan berturut-turut net foreign buy 600 miliar di seluruh market ya. Kalau kita lihat kira-kira saham apa yang kembali diborong kali ini adalah saham AALI yang cukup diborong foreign sekitar 92 miliar, kemudian ada Arto, BBNI, Telkom, ASI. Nah, ketika AALI sendiri sudah diborong, artinya teman-teman bisa coba mulai breakdown lagi semua sektor CPO, karena tentu ini menjelang rilis laporan keuangan. Kemudian kita tahu sendiri bahwa harga CPO itu terus all time high, dan tentu ini membuat kinerja dari saham-saham perkebunan pasti akan sangat-sangat fenomenal atau sangat-sangat spektakuler. Jadi tentu wajib untuk teman-teman pantau terus. Kalau boleh ya silakan di swing ya untuk saham-saham seperti itu, dicicil buy saja. Kemudian kita langsung masuk ya ke saham pertama, yaitu saham Borneo Olah Sarana Sukses dengan kode emiten BOS, di mana saham ini tutup minus 1,43% di harga 69. Kalau kita perhatikan sendiri dari The Golden Cross Chart, di sini teman-teman bisa perhatikan bahwa saham BOS sedang berada di area pentingnya, berada di sekitaran area PBL. Sudah cukup lama sekali dia sideways ya, kemudian memang coba-coba dia naik, namun kenaikannya itu tidak terlalu berarti ya, naik sebentar kemudian dia turun lagi, naik tinggi kemudian dia shadow, dan ini masih berada di sekitaran 68, yang mana 68 ini merupakan PBL atau level support paling kuat. Ini best buy atau masih menjadi area beli buat teman-teman dengan range-nya 68 sampai 70 boleh dibeli, batasi cut loss di 65, 64 boleh, dengan target kenaikan terdekat ke 77 dan jauhnya menuju ke 89. Sekali lagi kita hanya akan beli kalau memang dia masih kuat dan bertahan di atas 68. Tapi kalau turun di bawah 68 tentu lebih baik kita wait and see, atau mungkin kita skip cari emiten yang lainnya. Dari sisi broker summary, secara volume, secara structure untuk BOS terlihat menarik. Next kita punya saham IPPE ya, di mana ini saham Indo Pureko Pratama. Ini sepertinya saham yang baru IPO ya sepertinya ya. Kita perhatikan dari company historinya, ini dia listing di 9 Desember. Ya benar, baru IPO. Di mana saham ini mengalami penurunan yang cukup signifikan hari ini, yaitu minus 6,96% atau auto rejection bawah. Wajar sekali di ARB, karena beberapa hari ini dia sudah naik cukup tinggi dari harga terendahnya dia dalam mungkin rentang waktu beberapa hari ini di harga 141 ya, beberapa bulan lalu itu 141, sekarang bisa sampai di 428, walaupun sebelumnya sempat tertinggi di 492. Nah, ini wajar sekali koreksi. Kalau yang kejar tentu sudah nyangkut ya, dan ini ketika kita mau lihat seberapa dalam penurunannya tentu kita tidak bisa memantau karena ini baru IPO. Makanya cuman bisa menggunakan Fibonacci retracement untuk melihat kira-kira penurunan ini sampai sejauh mana. Karena pernah sekali juga ada yang bertanya ke saya di Net TV ya, kalau tidak salah waktu itu juga saya pernah share ya, ini kalau tidak salah ya. Itu Net TV waktu itu ARB bertubi-tubi, dan saya cuman bisa pakai Fibonacci retracement ya. Ya, ini di tanggal 8 Februari saya mau menanyakan tentang saham Net TV. Saya sudah 4 kali ARB
mau ngejar seroknya, ada strategi. Saya bilang kalau bisa dari hitungan saya di area 420 430. Kenapa di area tersebut? Karena saya sudah pakai Fibonacci retracement dengan dapat golden ratio di 61,8%, dan itu sudah saya sampaikan ke dia sebelum kejadian ya. Jadi susah sekali, dan benar ketika teman-teman perhatikan, ketika menarik seperti ini, dia pas di 4 sini, area sini 420 430, yaitu di 426, persis sekali. Setelah itu dia langsung naik lagi, terbang terus ya, dan kemudian kembali menguji area di 800, kemudian ini gagal. Jadi kita bisa pakai yang namanya Fibonacci retracement untuk bisa mendeteksi sejauh mana dia mengalami penurunan. Nah, apakah IPP ini akan nurut dengan Fibonacci retracement tersebut? Tidak ada yang tahu. Ini coba kita perhatikan. Kalau saya gambarkan menggunakan teknikal sendiri, di sini kalau kita tarik Fibonacci retracement, memang kita bisa menemukan ada beberapa level-level penting yang kita sebut dengan golden ratio. Itu ada di 384, ada 350, dan terakhir di 316. Ini 3 level kunci yang memang harus dipertahankan dengan baik oleh IPPE. Jadi kalau memang dia jebol 384, dia jebol 350, dan maka dia wajib bisa harus rebound di area sekitaran 316, 322 lah. Itu dia harus bisa segera rebound di sana. Kalau dia itu tidak mampu rebound, maka potensi untuk penurunan dari IPP pasti akan dalam sekali. Jadi bahkan dia bisa kembali ke level 208 itu kalau memang tidak mampu. Tapi kalau dia mentok di 316 kemudian dia rebound, maka itu artinya kekuatan dari kenaikan IPP itu pasti akan mentok lagi di sekitaran sini. Ya, di 492, 500. Itu biasanya seperti itu. Jadi kalau misalkan turunnya di 384, maka ini potensi uptrendnya sangat kuat ya. Jadi ketika dia koreksi cuma sampai di 384, maka potensi kenaikan dari saham ini itu masih bisa terus berlanjut dan bisa lebih tinggi lagi dari yang sebelumnya. Tapi kalau dia bisa turun sampai di 316, maka kemungkinan besar dia akan naik lagi, tapi mungkin mentok-mentok di 490, 480. Setelah itu dia kemudian koreksi lagi. Jadi harus pintar-pintar kita atur strategi. Tapi kalau misalkan dia langsung turun terus, tidak mampu bertahan di 316, tentu peluang besar sekali dia bisa sampai ke 208, 210. Itu mungkin bisa terjadi. Jadi strategi entry-nya adalah teman-teman perhatikan betul, ada 3 level penting, 384, 350, 316. Ini teman-teman mulai lihat besok. 384 jebol, oke, kita masih wait and see. Kemudian 350 jebol, oke, kita masih wait and see. 316 mulai ada perlawanan, nah itu kita mulai masukkan watchlist, mulai tunggu. Kalau memang terus dia akan konsolidasi di sana, prepare untuk entry, tapi tetap batasi SL-nya, karena ada kemungkinan dia sideways terus dia bisa dibanting lagi. Bisa juga setelah itu dia bisa ditarik lagi. Jadi selalu saya tekankan bahwa di market itu 50-50 ya. Probability-nya selalu sama. Dia mau naik atau dia mau turun. Itu 50-50. Tinggal bagaimana kita mengantisipasinya. Ketika ternyata kita bilang dia 50% ternyata dia naik, tentu kita sudah punya plan. Oke, kita harus exit di level berapa. Tapi ketika ternyata dia turun, oke, kita juga harus tahu, kita harus stop. Kita harus batasi capital kita agar tidak tergerus. Nah, itulah yang disebut dengan kita memanage risiko agar kita bisa terus trading setiap harinya. Jadi jangan sampai kita asal beli, asal masuk, lupa SL, akhirnya besok mau trading uangnya sedang nyangkut. Itu yang kita boleh untuk kita lakukan. Kemudian berikutnya kita ada saham aneka tambang ya, Antam, di mana saham Antam naik 3,46% menjelang closing. Dia tiba-tiba ditarik cukup kencang dengan berhasil breakout dari area PBH resist terkuatnya. Kemudian targetnya keberapa nih untuk Antam? Nah, kebetulan Antam nih di grup Discord teman-teman, kalau mau bergabung juga bisa klik ini bit.ly/Discord. Sana juga saya sering share Antam, bahwa Antam harus masuk ke dalam box hitamnya. Nah, ketika dia sudah masuk ke dalam box hitam, ini artinya dia punya daya dorong atau daya belinya cukup kuat, sehingga meyakinkan kita kalau dia bisa keluar dari box hitam, maka dia sekarang akan menuju ke sekitaran area box hijau. Nah, ini box hijau saya baru gambarkan ya targetnya. Tapi kalau yang di grup memang masih di box hitam. Nah, kalau box hitam ini berhasil ditembus, maka potensi upside-nya bisa sampai 2215 sampai dengan 2270. Jadi teman-teman kalau mau membeli, tentu di sini kita hanya akan beli ya, kalau dia bisa lewat 1965 ya. Jadi buy on breakout 1965, targetnya ke 2215. Ini strategi beli kita.
Jadi kalau belum breakout tentu ada potensi dia kembali turun karena ini sebelumnya kan ada di 1965, maka dia harus breakout dulu nih. Jadi cegat ketika dia breakout 1965, kalau dia berhasil lagi breakout box hitam ini bisa keluar, maka tentu ini uptrend sekali untuk Antam nanti ke depannya. Jadi kalau teman-teman yang mau beli, sabar dulu, ketika bisa melewati 1965 kita boleh buy on breakout. Hari ini juga didukung kenaikan volume yang cukup besar, dan ini memungkinkan untuk Antam terus lanjut rally. Ini kalau kita bilang di bandramelogi ini marking the closing, ada tarikan di akhir dengan volume yang cukup kencang sekali. Ini secara bandramelogi ini kencang sekali, bagus, strukturnya bagus, volumenya bagus sekali. Jadi ini ada kemungkinan besar bisa-bisa nih pagi open gap up, bisa-bisanya besok ya, tapi tidak ada yang tahu pasti. Tapi dari indikator-indikator seperti ini kita bisa memprediksi bahwa ada kemungkinan open gap up di saham Antam. Selanjutnya kita bahas saham Inco, di mana saham Vale Indonesia ini, Vale Indonesia ditutup di level 4750 atau naik 0,42%. Saham ini juga sama, dibanting di pagi hari di sesi 2, kemudian menjelang closing tiba-tiba ditarik sampai 4750. Ini saham-saham nikel kemudian seperti ada sentimen yang ada yang lebih tahu dulu sentimennya, makanya menjelang akhir semuanya ditarik ya. Inco, kemudian Antam itu rata-rata di akhir dia kemudian ditarik. Begitu pula mungkin nanti ada Tins mungkin juga ikut ditarik sebenarnya. Jadi kalau kita perhatikan Tins juga ditarik walaupun tidak hijau, kemudian Inco ditarik, Antam ditarik. Nah ini semua bisa kita simpulkan bahwa ada sesuatu yang mungkin akan dikeluarkan nanti malam, sebuah news atau apapun besok pagi yang dikeluarkan terkait dengan nikel mungkin, atau komoditi, atau ada corporate action atau apapun itu. Jadi kondisi seperti ini memang tidak bisa kita prediksi, hanya kita bisa atur strateginya seperti apa untuk kita bisa beli di emiten-emiten seperti ini. Khusus untuk Antam tadi kan kita akan beli kalau dia bisa lewat 1965, kita confirm buy. Kalau Inco seperti apa? Nah, kalau Inco di sini ada juga level resistnya di 4760, ini mumpung dekat di gold line, maka ketika dia besok bisa lewat 4760, silakan boleh pertimbangkan entry buy, target terdekat ke 4890, target jauh ke 5175. Tapi kalau dia tidak mampu breakout, lebih baik tunggu di 4620, 4650. Itu kita bisa tunggu di sana. Jadi kita fleksibel. Ketika dia bisa breakout 4760 kita buy. Namun ketika dia tidak mampu, ya lebih baik kita tunggu di sekitaran area supportnya di 4620. Kalau dilihat dari sisi broker summary untuk saham ini, maka secara volume ini masih jelek ya, secara volume masih jelek, namun secara struktur untuk Inco mulai terlihat menarik. Saham selanjutnya kita punya saham PT Timah, di mana saham ini juga naik dari dibantingnya di 1350, setelah itu dia ditarik sampai di 1370, akhirnya closingnya minus 0,37%. Beruntungnya memang tadi pagi sempat dia berada di bawah PBL, sempat dia berada di bawah support. Menjelang closing ternyata dia bisa ditarik kembali, artinya level support itu masih aman, masih dipertahankan dengan baik. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli Tins, maka perhatikan betul, selama dia masih berada di atas 1355 tentu boleh di entry 1355 sampai dengan 1360 boleh, atau 65 boleh, dengan target kenaikan menuju ke 1440 sampai dengan 1515. Batasi cut loss di 1320, 1330. Akan tetapi kalau dia tidak turun ke bawah ke 1355 sampai dengan 1360, 65, maka kita akan beli ketika dia bisa melewati 1385. Jadi ada dua opsi, buy on breakout 1385, target 1440, atau menunggu dia di 1355 sampai dengan 1365. Jadi kita mengikuti besok pergerakannya seperti apa dari saham Tins ini. Dari sisi broker summary secara volume ini kurang menarik untuk Tins, secara struktur ini terlihat menarik untuk saham ini. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-450 hari ini adalah saham DKFT, yaitu Central Omega Resources, di mana saham ini tutup minus 0,9% di harga 111. Kalau teman-teman perhatikan bahwa level support PBL kuatnya itu di 109, artinya cuma 2 poin dari harga DKFT saat ini menuju ke support, artinya ini menjadi best buy, area bagus, yang mana memang DKFT selama ini konsolidasi cukup panjang sekali. Biasanya kalau konsolidasi sudah panjang seperti ini, maka ada yang namanya periode akumulasi.
Nah, ketika periode akumulasi ini ada kemungkinan bahwa ketika dia naik pasti kenaikannya akan sangat tinggi sekali karena akumulasinya sudah terjadi cukup lama ya. Ini kalau kita bisa hitung mungkin sudah mau 3 mingguan ini periodenya. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli tentu perhatikan betul level pentingnya di 109. Turun di bawah 109 prepare untuk cut loss dulu. 106, 105 boleh. Target kenaikan terdekat ke 119, target jauh adalah menuju ke 131. Untuk broker summary secara volume sekali lagi ini masih belum menarik, sangat belum menarik. Secara structure ini mulai terlihat menarik, tapi secara volume ini belum menarik untuk DKFT. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-450 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.